المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار بدارين آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-sabi'atu yang ketujuh, wal ishruna dan 20. Jadi 27. An Abdillah, itu dari sahabat Abdillah bin Mas'udin, putra Mas'ud. Rodiya, semoga ridho Allah anhu, kepada beliau. Itu jadi perkataan atau nasihat, sebagaimana memang ini kitab Nasoihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba agar selamat dunia akhirat, khususnya yang ke-27 tentunya masih di bab yang ketiga, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud, ya sahabat, makanya radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepada beliau. Adi, tunaikan, maktarodo, apa yang telah mewajibkan, Allahu, Allah, alaika, kepada kamu, bitamami, dengan sempurna. Takun, maka jadilah kamu, abudan nas, itu sebagai manusia yang paling ahli ibadah. Ayatasir, yakni jadilah kamu aksaronas, itu kebanyakan manusia ibadahnya. Itu jadi nasihatnya. Ini ada beberapa sih. Di antaranya adalah hendaklah kita menunaikan atau mengerjakan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, ya baik itu puasa, terutama sholat, dan jangan lupa tentunya dengan sempurna, ya pastikan sudah didasari dengan ilmu dan ikhlas, ya. Nah, kalau sudah demikian, pasti itu kita statusnya sebagai manusia yang paling ahli ibadah. Maksudnya, ya, manusia yang paling banyak ibadahnya. Dan kalau memang sudah banyak ibadahnya, insya Allah itu bisa dijadikan bekal kelak untuk
akhirat, bahkan di dunianya juga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wajtanib, dan jauhilah maharimallahi, akan larangan-larangan Allah. Takun, maka jadilah engkau azadanas, manusia yang paling zuhud. Tasir, yakni jadilah kamu akbaro, yaitu akbaron nasi, itu paling besarnya manusia, bugnon, kebenciannya di dunia, pada dunia, wairodon, dan berpalingnya anha, dari dunia. Jadi yang kedua, nasihat sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud itu ya, agar selamat dunia akhirat, itu hendaklah menghindari dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Ya pokoknya mah keharaman-keharaman itu yang dilarang ya. Ya terutama ya seperti umpamanya judi, minuman keras, zina, dan lain sebagainya. Ya bahkan kewajiban juga ketika ditinggalkan jadi dosa juga itu ya. Jadi yang namanya dosa itu bukan karena ngerjain keharaman aja, termasuk meninggalkan kewajiban. Nah kalau sudah demikian, artinya betul-betul sudah menghindari dan menjauhkan dari keharaman-keharaman Allah atau larangan Allah, maka kita itu insya Allah statusnya sebagai manusia yang paling zuhud. Maksudnya manusia zuhud itu apa? Jadi manusia yang paling besar, paling banyak tentunya kebenciannya kepada dunia dan berpaling daripada dunia. Dan ini bukan berarti nggak boleh usaha, nggak boleh kerja ataupun apapun yang menghasilkan dunia ya. Ya nggak masalah sih, asal jangan terikat gitu. Sebab banyak para nabi, para wali, bahkan para nabi juga kaya. Ya para wali kan tersebut, yang namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kaya itu. Imam Abu Hanifah, Ucaid Nuta kaya. Ya Nabi Sulaiman kan ya. Di kalangan sahabat Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi di situ tidak menghilangkan sifat zuhud beliau itu atau mereka. Jadi usaha terus kerja apa ya, dagang segala apa. Asal itu jangan terikat, jangan terlalaikan dengan itu. Karena kan kalau memang sudah punya mah hasil dari usaha kerja ya dunia khususnya, itu kan enak, bisa buat infak ya, sodako, santunan, ya zakat ya. Nah kemudian haji kan gitu, walaupun bisa-bisa aja haji mah walaupun nggak pakai dunia juga gitu istilahnya ya, maksudnya dia sendiri gitu ya, dengan kata lain bisa jadi diongkosnya orang lain ya, itu juga udah bagus gitu ya. Jadi sekali lagi di sini bukan berarti kita ini nggak boleh kerja, nggak boleh usaha, nggak boleh dagang dan lain sebagainya ya. Silakan usaha kerja dagang supaya menghasilkan sehingga nantinya bisa infak, bisa zakat, bisa haji. Asal
jangan terikat, jangan terlalai. Itu kalau terlalai naudzubillah ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di situ ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, begitu juga anak-anak kalian daripada zikrullah. Maksudnya zikrullah di sini ibadah khusus salat ya. Jadi jangan gara-gara harta ya, maksudnya menghasilkan juga seperti dagang, kerja, usaha apa gitu ya. Nah, begitu juga anak karena saking sayangnya lalai, naudzubillah. Kalau sampai demikian, wa may yaf'al lalika paulaika humul khasirun tuh. Siapa orang yang berbuat demikian gara-gara harta, gara-gara anak, termasuk istri, keluarga lah pokoknya ya, lalai daripada ibadah salat, maka dia rugi baik dunia lebih-lebih akhirat. Naudzubillah. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud, wardo dan ridolah bima qasama, dengan apa yang telah membagikan Allah laka untuk kamu mina rizki, yakni rizki, bayan dari bima ya, dari ma. Takun maka jadilah engkau agnanas, manusia yang paling kaya. Ya, sebenarnya kalau mau diinin mah paling kaya manusia, tapi di sini diartikan manusia paling kaya. Ini namanya idafah sifat bil mausuf ya. Ayat tasir yakni jadilah engkau aksaronas, kebanyakan manusia atau banyaknya manusia malan hartanya. Jadi yang ketiga nih, nah, sekali lagi nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud ya. Hendaklah ridho dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Ya khususnya berupa rezeki ya. Emang udah masing-masing. Udah masing-masing ya. Jadi jangan hasud, jangan dengki, sengsara ya. Dan memang sungguh keahlian Allah itu adanya orang kaya, adanya orang miskin ya. Kalau kaya semua nggak enak. Siapa yang kerja ntar ya? Benar gak? Sebaliknya miskin semua juga nggak enak. Siapa yang nggak gaji? Jadi masing-masing udah ada ketentuannya. Ini kaya, itu miskin gitu ya. Nah cuma tuh maksudnya bersinergi gitu. Atau yang kayanya atau dermawan, insya Allah yang miskin juga akan mendoakan. Dan kalau sudah demikian itulah termasuk sebagai pengokoh dunia ini ya. Jadi tuh jangan ini ya. Pokoknya mah udah ketentuan begitu, nggak bakal nih rizki yang memang sudah ditakdirkan untuk kita tertukar gitu.
nggak bakalan. Sebaliknya, walaupun dia berusaha, berupaya mati-matian untuk mendapatkan apa yang memang tidak ditakdirkan, nggak bakalan. Udahlah ya, jalanin aja syariat kita, jangan agama dagang, yang kerja mah kerja gitu. Tapi jangan kekeh gitu ya. Apalagi sampai nyalain Allah, naudzubillah. Saya padahal mah dagang, kerja, usaha lah gitu ya. Masih miskin aja. Sudah tetangga saya manunya. Padahal mah kerja apa-apa aja. Tapi kayak atau emang udah ketentuan yang itu. Adem jadi ya. Jadi ditariknya ke situ tuh. Untuk ngademin hati gitu, nenangin hati. Kalau seandainya nggak gitu, kebanyakan itu kadang-kadang malah dia nyelidik ya. Ada apa nih ya? Dia bisa begitu kaya padahal mah saya tahu kerjaannya. Ya pokoknya mah orang kalau memang udah takdir kaya mah, walaupun istilahnya kerjanya sekedar doang, kaya. Sebaliknya kalau seandainya yang targetkan miskin, walaupun mati-matian, atau tetap aja. Sebab kalau memang jadi jaminan kerajinan, ya, kesungguhan, dia kerja kaya, atau berarti yang rajin doang yang kaya. Tapi kenyataannya kan kagak ya. Yang itu sekali lagi, semuanya udah masing-masing gitu. Udah tenang aja, jalanin aja. Udah diatur ya. Nah, hanya wajar. Kalau sudah demikian tuh, ya ridho, ya dengan kata lain di sini qanaah lah gitu ya, dengan apa yang sudah diberikan Allah, terima. Yang enggak istilahnya dia malah membanding-bandingkan dengan yang lain, yang akhirnya ujung-ujungnya malah nyalain Allah. Itu salah. Kalau memang dia betul-betul ridho, qanaah, terima apa adanya, itu akan menjadi manusia yang paling kaya gitu ya. Walaupun sebenarnya mah pada umumnya biasanya kaya hati gitu ya, tapi di sini ditafsirin dengan banyaknya harta. Jadi bukan aja kaya hati, kaya harta ya. Karena memang gini, orang walaupun dia miskin, kalau menyadari, kalau mensyukuri, insya Allah ditambah. Dan kalau mau dihargakan ya, itu jangan, yang penting sehat. Jangankan seluruh tubuh nih, sebelah mata aja, itu kira-kira ada orang yang butuh mata ya, dia berani bayar 100 juta. Kira-kira mau dijual gak mata? Enggak kan ya? Nah berarti itu kalau mau diduitin mah ya banyak gitu. Makanya walaupun istilahnya kita nggak seperti orang-orang yang wah gitu ya, paling tidak alhamdulillah sehat gitu ya. Itu, dan memang yang penting mah kita kan istilahnya yang namanya kekayaan hakiki nanti di akhirat. Di dunia mah walaupun kaya itu pasti kalau nggak ninggal ditinggalin, pasti itu. Ya ninggalin, dia mati duluan gitu ya. Padahal katanya nggak habis 7 turunan, tapi mau udah aja lo udah habis ya, rezekinya segitu. Ya itu yang ditinggalin katanya nggak habis 7 turunan, itu mau ngaku-ngaku doang. Jadi yang namanya rezeki mah yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, gitu ya. Ataupun orangnya mah hidup bahkan sehat, tapi hartanya, ya Allah kalau sudah berkehendak nggak mesti hitungan jam ya, hitungan menit bahkan detik habis. Ya seperti dengan sebab kebakaran
gempa ya. Apalagi yang waktu tsunami mah tuh ya. Nah, itu. Jadi yang penting mah kekayaan mah nanti ya di akhirat. Makanya para wali mah walaupun nggak doa, dia mah pengennya dikabul di akhirat. Karena kalau di dunia mah sementara, itu pun resikonya banyak besar. Kenapa? Karena banyak yang ngedengki, benar nggak? Banyak yang ngasut ya. Kalau di akhirat mah enggak, udah nanti kita mau kayak apa gimana, udah nggak ada yang hasut, udah yang ganti, udah nggak ada yang iri gitu ya, udah masing-masing. Dan kekal tadi ya, juga yang mewah di sono mah nggak ada bangunan juga umpamanya dari apa namanya, dari hebel, dari bata merah, nggak ada sebenarnya. Sana minimal perak, karuan damas mah ya udah jadi ini tuh. Nah, makanya itulah ya, ini kesimpulannya mah nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud ya, kalau kita pengen jadi manusia yang paling ahli ibadah atau banyak ibadahnya, udah pokoknya setiap apa yang diwajibkan oleh Allah, terutama sholat, kerjakan, tunaikan dengan sempurna ya, dasar dengan ilmu, kemudian ikhlas. Dan yang kedua, kalau kita pengen jadi manusia yang paling zuhud, itu yang memang terpuji, dia itu benci dunia dan berpaling, walaupun nggak mesti dia meninggalkan kerja, usaha dan lain sebagainya ya. Nah itulah dengan cara menjauhi atau menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiganya, kalau kita pengen jadi manusia yang paling kaya, nah berusahalah untuk ridho atau qanaah, nerima apa adanya, apa yang diberikan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.